adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak mau tanya nih, adik-adik, apa kabarnya hari ini? Jawabnya, puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Satu kali lagi, puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Oke, kakak mau lihat nih, adik-adik sudah pada siap belum ya? Sudah duduk yang manis? Sudah juga. Sudah menyiapkan Alkitabnya untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah juga. Oke, kalau sudah adik-adik, kita memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari lagu berikut ini. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dengan lagu pujian dan sekarang kita mau berdoa untuk memasuki firman Tuhan. Untuk itu kakak mau minta adik-adik untuk melipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul walaupun kami masih melakukannya di dalam channel YouTube. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa agar ibadah yang kami lakukan dan kami laksanakan berjalan dengan lancar. Kiranya tuntun kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya ini doa anak-Mu kami alaskan dengan tangan pengasihan-Mu. Amin. Shalom, selamat
pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, hari ini kita mau membaca firman Tuhan. Adik-adik sudah pegang Alkitab semua? Oke, kalau yang belum pegang Alkitab, yuk cepetan ambil Alkitabnya. Karena kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Nah, hari ini bacaan Alkitab kita terambil dari Kitab Perjanjian Lama, dari Keluaran pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Keluaran pasal 19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tapi sebelum kita membacanya, Kak Fani mau ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, ambil sikap berdoanya yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak layan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti isi cerita yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, boleh minta bantu sama mama dan papa ya, buat carikan bacaan Alkitabnya ya. Dari Keluaran pasal yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Adik-adik di rumah, simak dengan baik. Kak Fani akan bacakan buat kita semua dari sini. Keluaran pasal ke-19, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, yang menyatakan, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya masih sukacita, sukacita. Haleluya. Oke. Adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Kak Fani mau cerita tentang Tuhan yang menolong semua orang yang datang kepadanya. Nah, begini ceritanya. Jadi ada seorang anak, ya, dia hidupnya sederhana. Dia hidupnya bahkan berkekurangan. Nah, orang tuanya pekerjaannya adalah sebagai pemulung. Adik-adik tahu nggak pemulung? Pernah lihat? Pasti pernah ya. Nah, pemulung itu apa? Iya, mereka kerjanya mengumpulkan barang-barang bekas atau barang-barang rongsokan yang tidak dipakai lagi, lalu dikumpulkan, ditimbang, dan dijual. Nah, hasil dari itu mereka gunakan untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari, untuk makan dan lain-lainnya.
Nah, anak ini adik-adik dia tidak bisa sekolah karena orang tuanya tidak mampu, orang tuanya tidak bisa membiayai sekolahnya, dan mereka pun tidak punya rumah. Mereka tidurnya di dalam gerobak. Ya, mereka tidurnya di dalam gerobak. Adik-adik pernah nggak lihat keluarga pemulung yang anaknya sering ditaruh tidur di dalam gerobak? Pasti pernah lihat kan? Nah, seperti itulah kira-kira gambarannya. Nah, si anak ini dia juga malu untuk ke gereja. Karena apa? Karena dia nggak punya sendal yang bagus, sepatu yang bagus, dia nggak punya pakaian yang layak untuk beribadah, dan dia juga nggak punya handphone yang bagus supaya dia bisa ikut ibadahnya lewat YouTube. Nah, akhirnya pada suatu hari ketika sang ayah sedang bekerja mengumpulkan barang-barang bekas, jadi sedang mengais barang-barang yang ada di sekitar mereka. Nah, tiba-tiba si ayah menemukan sebuah tas. Nah, ayahnya menemukan sebuah tas yang isi di dalamnya itu ada sebuah dompet. Adik-adik, ternyata di dalam dompet itu terdapat banyak sekali uang. Nah, banyak uangnya dompet itu, dan ada kartu pengenal dari si pemilik dompet dan tas itu. Nah, ketika si ayah melihat apa yang dia temukan, lalu dia berpikir dalam hati, wah, ini uangnya banyak nih, ya, cukup nih untuk membiayai hidup mereka. Bisa beli sepatu baru buat anaknya, mereka bisa makan yang enak, mereka bisa beli rumah yang sederhana. Nah, tapi adik-adik, si bapak berpikir lagi, wah, kalau saya ambil uang ini, kasihan sama pemiliknya. Pasti saat ini pemiliknya sedang kebingungan kemana tas yang berisi uangnya yang banyak ini. Lalu akhirnya dengan tekad yang kuat, si bapak beserta istri dan anaknya tadi, mereka pergilah mencari di mana rumah orang pemilik dari dompet ini. Ketemulah mereka dengan satu rumah. Dan ternyata benar adik-adik, pemilik dompet itu sedang kebingungan. Di mana ya uangku yang banyak itu ya? Waduh, aku taruh di mana uangnya? Hilang di mana uangnya? Aku buang kemana uangnya? Dia bingung. Sampai akhirnya dia mendengar ketukan pintu pagar di rumahnya. Nah, pas waktu dia mau buka, dia lihat dong, yang datang ini pemulung sama istri sama anaknya. Mau ngapain lagi mereka? Pasti mau minta-minta nih. Nah, si bapak dalam hati sudah berpikir seperti itu. Lalu ketika ditanya apa keperluan dari si bapak pemulung ini, nah barulah si bapak mengutarakan, saya datang ke sini mau mengembalikan ini. Apakah tas ini punya tuan? Nah, lalu si pemilik tasnya, waduh, iya betul. Ini tas yang aku cari, yang di dalamnya ada dompetnya, yang isi dompetnya uangnya banyak. Nah, lalu kata si bapak pemulung ini, silahkan diperiksa pak, apakah uangnya cukup, karena kami tidak mengganggunya. Kami hanya membuka untuk mencari di mana alamat si pemiliknya. Nah, si bapak yang punya tas adik-adik, ketika dia melihat, wah, masih ada ternyata orang yang jujur. Orang yang dengan baik hati mau mengembalikan apa yang bukan miliknya kepada orang yang memang pemilik dari barang itu. Nah, lalu adik-adik, si bapak ini akhirnya mengucapkan terima kasih dan dia membiayai hidup si bapak pemulung ini dan keluarganya. Membiayai sekolahnya dan membelikan mereka sebuah rumah yang sederhana. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan kita hari ini ya juga menceritakan hal yang sama. Ketika umat Israel sedang berada di tanah Mesir, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka minta pertolongan Tuhan. Tuhan nolong nggak? Iya, Tuhan mendengar cerita dari bangsa Israel. Sehingga pada suatu hari Tuhan mengutus Nabi Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ketika mereka mau keluar dari tanah Mesir, adik-adik, ada satu peristiwa yang terjadi. Raja Firaun, Raja Mesir, dia tidak menerima
Dia nggak terima kalau bangsa Israel mau dibawa keluar oleh Nabi Musa dari tanah Mesir. Nah, jadi dia menyiapkan pasukannya untuk mengejar rombongan bangsa Israel. Nah, ketika bangsa Israel mendengar bahwa Firaun beserta pasukannya sedang mengejar mereka di belakang, waduh, mereka kebingungan adik-adik. Kenapa? Karena saat mereka berjalan, ternyata di depan mereka ini ada sebuah laut, ada laut Teberau. Nah, bagaimana mereka mau menyeberang ke sebelah sana? Mau melewati laut itu. Sedangkan pasukan dari Firaun itu sudah hampir mendekati mereka. Lalu akhirnya Tuhan melakukan sebuah mujizat melalui tongkat Bapa Musa. Nah, jadi melalui tongkat Bapa Musa, laut Teberau itu menjadi terbelah dua. Dan menyeberanglah bangsa Israel ke seberang. Nah, ketika bangsa Mesir juga ikut menyeberang, seketika itu juga air laut yang tadinya terbelah akhirnya kembali menutup. Dan bangsa Mesir, Firaun dan pasukan-pasukannya mati karena mereka tenggelam di dalam laut tersebut. Nah, begitu juga adik-adik, ketika bangsa Israel dalam perjalanan, mereka kehausan, Tuhan memberikan mereka air. Ketika mereka mau makan daging, mereka kelaparan, Tuhan memberikan mereka mana dan burung puyuh. Nah, itulah ya, jadi kasih Tuhan senantiasa menyertai bangsa Israel. Firman Tuhan kita hari ini mengingatkan kita adik-adik bahwa bagi orang yang taat, yang setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menyertai dan menolong mereka dalam kehidupannya. Ya, menjadi anak yang taat, bagaimana caranya, Kak? Ya, rajin berdoa, rajin ikut impa, denger-dengeran sama nasihat papa dan mama, ya. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini adik-adik senantiasa diingatkan terus bahwa Tuhan Allah itu adalah Maha Penolong, ya. Jadi adik-adik nggak perlu takut. Adik-adik nggak perlu takut, asalkan adik-adik menjadi anak yang taat, yang setia, rajin berdoa. Yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong adik-adik semua. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan atau memberikan persembahan. Sudah siapkan belum persembahannya? Oke, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti kalau udah terkumpul, adik-adik boleh minta tolong papa dan mama untuk kemudian mengumpulkan kembali persembahan adik-adik untuk diberikan ke gereja. Jangan lupa ya. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita juga akan bernyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Mari kita mengumpulkan persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa
persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tuhan Yesus berkati persembahan kami agar menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi satu buah lagu dari Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Adik-adik yang baik, adik-adik yang manis, mari kita bersama-sama berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Gembala kami yang baik, terima kasih Tuhan sudah pimpin dan menuntun kami dalam ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar. Tolong kami Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kami, menolong kami selalu. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk ibadah kami hari ini. Biarlah apa yang sudah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ungkapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, jadi ingatlah pesan firman Tuhan hari ini, bahwa kasih Tuhan begitu besar dan luar biasa bagi setiap orang, setiap kamu yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada dan selalu tolong kamu dimanapun kamu berada. Ingatlah untuk tetap selalu rajin berdoa, rajin ikut impa, dan dengar nasihat papa dan mama. Terima kasih juga buat kamu semua yang udah setia untuk ikut ibadah hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.